hari ini kami berkesempatan untuk melakukan penelitian tentang pembuangan sampah secara liar, tepatnya di Jalan Kapten Batu Sihombing di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, bahwa di tempat ini sudah terjadi pembuangan sampah secara liar akibat dari perbuatan masyarakat yang kurang pengetahuan, yang kurang akan implementasi yang baik terhadap lingkungan. Padahal kita sebagai masyarakat Indonesia membutuhkan lingkungan yang sehat, akan tetapi kewajiban kita sangatlah minim sehingga terjadinya pencemaran lingkungan yang sangat kotor dan sangat berbau, sehingga ketika kita berjalan di jalan ini kita sangat terasa ciuman baunya itu, dan ini sangat tidak sehat. Dan pembuangan sampah hari ini sangat banyak, dan setelah kami teliti sudah banyak yang membuang sampah secara diam-diam, baik itu malam hari maupun sore hari, sehingga pencemaran itu juga berkaitan dan berpengaruh terhadap pencemaran tanah yang berpengaruh juga terhadap kebersihan lingkungan dan air di daerah ini begitu. A few moments later. Sebelum kami memulai menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, tentang pembuangan sampah di tempat ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, nama saya adalah Anita Simanung Khalid, NIM saya 3203111051. Saya Nur Khalil Wahab dengan NIM 3201111020. Saya Dandi Giovanni Labang dengan NIM 3203111041. Saya Philip Josi Siaga 3203111025. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Senur Gamestar dengan NIM 32111035. Baiklah, hari ini kami telah selesai memperkenalkan diri kami masing-masing. Untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang faktor, hak dan kewajiban dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup dalam pembuangan sampah secara liar. Later. Teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pembuangan sampah yang mencemari lingkungan yang dilakukan secara liar. Adapun faktor-faktornya adalah yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran masyarakat di daerah Jalan Kapten Batu Sihombing, Kecamatan Percut Setuan, saya melihat bahwa mereka memiliki kesadaran yang rendah. Bagaimana itu terjadi? Karena adanya masyarakat yang membuang sampah dan masyarakat lainnya ikut membuang sampah. Yang diartikan adalah masyarakat yang membuang sampah tersebut sebagai contoh yang tidak baik bagi lingkungan yang bersih. Kemudian adapun faktor yang kedua adalah pengelolaan sampah yang implementasinya kurang dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan kondisi sampah saat ini, tidak adanya tempat pembuangan sampah yang sebenarnya harus dilakukan, bahwasanya pemerintah harus memberikan tempat pembuangan sampah, yaitu dibedakan menjadi dua tempat pembuangan sampah. Pertama adalah organik, kedua adalah anorganik. Oke teman-teman, yang ketiga adalah kurangnya asas cinta lingkungan. Menurut kelompok kami, masyarakat di daerah ini benar-benar sangat memprihatinkan karena mereka membuang sampah tidak memperdulikan bagaimana lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dalam daerah di sini. Oke, asas cinta lingkungan, mereka membuang sampah melakukannya dengan
secara liar dan tidak memiliki kesadaran dan pemahaman yang sangat rendah. Inilah menjadi faktor yang ketiga yang menyebabkan sampah dibuang secara liar di daerah Jalan Kapten Bas, Muslim, Kecamatan Persik Setuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Seperti hak masyarakat dalam lingkungan hidup seperti hak memperoleh lingkungan yang bersih dan lingkungan sehat. Maka hak itu biar terpenuhi, masyarakat harus melaksanakan kewajibannya seperti untuk masyarakat melaksanakan kerja bakti, kedua menaati aturan lingkungan, yang ketiga itu kewajiban untuk menjaga lingkungan yang bersih. Lalu peran masyarakat dalam lingkungan hidup yang pertama yaitu menjaga lingkungan bersih seperti contohnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu masyarakat harus aktif dalam memilah dan mengelola sampah tersebut agar mengelola sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kerusakan lingkungan, yaitu pencemaran terhadap pembuangan sampah sembarangan dan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Bisa kita lihat secara bersama di sekitar saya banyak sampah yang menumpuk, menyebabkan rusaknya pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengganggu penciuman masyarakat sekitar. Baik, adapun dampak pertama yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, yaitu pertama dapat menimbulkan penyakit seperti malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Datangnya nyamuk yaitu dikarenakan sampah-sampah yang menumpuk ini menjadi sarang tempat tinggalnya nyamuk. Dan yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu tekstur tanah yang seharusnya subur menjadi kering dan tidak subur lagi. Dan yang ketiga yaitu dapat menyebabkan banjir di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dan sedikit menguraikan tentang bagaimana menurut Undang-Undang UU PLH atau Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang apa itu lingkungan hidup dan bagaimana penegakan hukumnya terhadap oknum atau orang yang membuang sampah atau yang kedapatan membuang sampah secara tertangkap basah secara sembarangan. Baik, sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan dari ruang, alam, dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya terhadap alam. Meanwhile, Selanjutnya, bagaimana penegakan hukum ataupun peraturan yang membahas tentang pelanggaran pembuangan sampah secara sembarangan. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pembuangan sampah, disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 huruf E menyatakan larangan untuk membuang sampah sembarangan. Sampah tersebut termasuk sampah plastik, sampah popok bayi, sampah domestik dari rumah tangga, dan sampah-sampah lainnya. Itu tidak boleh dibuang secara sembarangan karena negara memfasilitasi dinas lingkungan hidup untuk membuat tempat sampah, sehingga jika ada kedapatan masyarakat yang tertangkap basah dalam membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan pidana apabila ada yang melaporkannya, seperti pidana dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara atau khususnya Kota Medan pada tahun 2015 nomor 6 tentang lingkungan, yang mengatur bahwasanya setiap orang atau individu yang terdapat membuang sampah secara sembarangan dan tertangkap basah akan dihukum dengan denda 3 juta rupiah dan penjara minimal 5 bulan. Kemudian apabila ada instansi yang terdapat membuang sampah sembarangan atau membuang limbah ke sungai dan dapat dibuktikan di lokasi kejadian, akan didenda sebesar 50 juta atau penjara 10 bulan.
Kebersihan lingkungan adalah di mana lingkungan terbebas dari kotoran, baik itu sampah, bakteri, ataupun bau-bau yang tidak sedap. Cara untuk menjaga kebersihan lingkungan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, di mana ketika kita berada di rumah dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah termasuk menjaga lingkungan. Dengan membiasakan diri dengan tidak membuang sampah sembarangan di rumah, maka ini akan terbawa keluar sehingga nantinya kita terbiasa untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Eventually. Baik, setelah pemaparan yang cukup banyak dan terurai pembahasan terkait dengan pembuangan sampah secara sembarangan, maka dapat kita simpulkan bahwasanya lingkungan hidup merupakan suatu ruang tempat yang mana terdapat makhluk hidup di dalamnya. Bagaimana peran makhluk hidup terhadap lingkungan dan bagaimana dampak yang diberikan makhluk hidup, contohnya seperti manusia, terhadap lingkungan sekitar. Kemudian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa pembuangan sampah ini terjadi, karena kurangnya kesadaran masyarakat, karena kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Kemudian terdapat juga peran serta dan hak serta kewajiban masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Masyarakat berhak mendapatkan udara yang bersih, kualitas udara yang baik, lingkungan yang sehat yang akan berdampak kepada dirinya yang akan mendapatkan kesehatan yang baik juga. Tetapi masyarakat lupa, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga supaya lingkungan ini tetap bersih dan bagaimana supaya lingkungan ini layak untuk ditinggali secara bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya apabila mereka ingin lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, mereka juga wajib untuk menjaga lingkungan tersebut supaya bersih dan sehat untuk diri mereka dan kehidupan mereka dan anak-anaknya di rumah. Kemudian masyarakat juga berperan penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk membuang sampah sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Seperti yang kita tahu, lokasi ini cukup strategis karena di bagian sana terdapat gedung-gedung yang besar, tetapi di depannya sendiri terhadap sampah yang berhamburan. Mungkin kepada pihak-pihak yang tinggal di daerah sana dapat memberikan sedikit perhatiannya untuk lokasi di depan tempat tinggal mereka untuk membangun tempat sampah yang layak, sehingga masalah lingkungan seperti pembuangan sampah dan bau udara yang tidak sedap dapat teratasi secara bersama-sama. Karena pembuangan sampah secara sembarangan akan merusak lingkungan dan tentu saja hal tersebut melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat F dan akan dibebankan secara denda dan kurungan. Denda terhadap orang yang melakukan pelanggaran sebanyak 10 juta rupiah dan kurungan penjara selama 3 bulan. Kemudian apabila sebuah instansi yang melakukan atau kedapatan membuang sampah sembarangan akan mendapatkan denda 50 juta serta penjara kurungan 6 bulan. Nah, begitu saja itu berdasarkan regulasi dari pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 nomor 6. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan simpulkan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mau lingkungan bersih, mari kita jaga mulai dari diri kita masing-masing.